Barang siapa membunuh seorang mukmin karena tidak sengaja, ya, tidak sengaja, seperti tadi kita gambarkan, fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa ayyusaddaqu. Apa konsekuensinya orang yang membunuh seorang mukmin secara tidak sengaja? Konsekuensinya dua, kaitannya dengan Allah dan kaitannya dengan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu hadirin yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah, diberikan kesempatan, diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan sehingga malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji tafsir Al-Qur'anul Karim, untuk mengambil ilmu, mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan petunjuk, merupakan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala menuju jalan keselamatan di dunia dan di akhirat kita. Malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan Quran surat An-Nisa ayat yang ke-92. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Dan tidaklah akan terjadi bagi seorang mukmin membunuh mukmin yang lain illa khata'an, kecuali karena ketidaksengajaan. Wa man qatala mu'minan khata'an, dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena ketidaksengajaan, fatahriru raqabatin mu'minatin,
maka dia wajib memerdekakan seorang budak yang beriman. Wadiyatun musallamatun, dan wajib membayar diat, membayar denda sebanyak 100 unta atau yang senilai dengan 100 unta. Musallamatun ila ahlihi, yang diserahkan kepada keluarganya mukmin yang terbunuh karena ketidaksengajaan. Illa ayyasaddaqu, kecuali apabila keluarga tersebut mengikhlaskannya atau mensedekahkannya, maknanya membebaskannya. Fa in kana min qaumin aduwwil lakum wa huwa mu'min, jika seorang yang terbunuh itu adalah dari golongan kaum yang merupakan musuh kalian, sedangkan dia beriman kepada Allah, jadi maknanya dia warga negara non-muslim, warga negara non-muslim yang bermusuhan dengan negara Islam, akan tetapi orang yang terbunuh ini adalah seorang mukmin, maka ketika dia terbunuh secara tidak sengaja, fatahriru raqabatin mu'minah, wajib memerdekakan seorang budak yang beriman. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun, dan jika yang terbunuh secara tidak sengaja adalah dari kalangan kaum yang antara mereka dan antara kalian ada perjanjian, ikatan perjanjian atau ikatan damai, fadiyatun musallamatun ila ahlihi, maka yang membunuh wajib untuk membayar denda atau diat yang diserahkan kepada keluarga korban. Wa tahriru raqabatin mu'minah, dan juga wajib memerdekakan budak yang beriman. Faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah, maka barang siapa tidak mendapati budak yang beriman, tidak mendapati karena tidak ada uangnya atau tidak ada budak seperti sekarang, fasyamu syahraini mutatabi'aini, maka dia wajib puasa 2 bulan berturut-turut, taubatan minallah, sebagai bentuk taubat kepada Allah. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah adalah zat yang maha mengetahui, lagi zat yang maha bijaksana. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, di ayat 91 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bahkan memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, memerangi orang-orang yang kafir, tentu dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, peperangan tentu saja akan mengakibatkan adanya kematian, baik dari pihak kaum muslimin maupun dari pihak kaum kafir. Tetapi itulah jihad fisabilillah. Ketika seorang mukmin terbunuh di medan perang karena membela, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia tercatat sebagai syahid, orang yang mendapatkan gelar syahid, pahalanya besar. Islam menyatakannya sebagai orang yang syahid, disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh malaikat, mendapatkan gelar yang sangat mulia yang dinyatakan oleh Allah
jangan dianggap mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan katakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un, tetapi mereka itu hidup. Dosa-dosanya diampunkan semuanya tanpa terkecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat 91. Nah, di ayat yang ke-92 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berkaitan dengan masalah membunuh atau pembunuhan yang terjadi kepada sesama muslim atau kepada sesama mukmin. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Kalau membunuh orang kafir tentu dalam peperangan, ini merupakan perkara yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sangat tinggi. Tetapi sebaliknya, membunuh seorang mukmin ini perkara yang sangat diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka di dalam ayat 92 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pembunuhan seorang mukmin terhadap mukmin yang lain itu tidak mungkin terjadi kecuali karena ketidaksengajaan. Al-Quran mengatakan wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Menurut pemaknaan aslinya, menurut makna yang sebenarnya, kata wa ma kana lil mu'minin itu maknanya dan tidaklah mungkin. Tidak mungkin bagi seorang mukmin membunuh mukmin yang lain kecuali karena ketidaksengajaan. Padahal kenyataannya orang mukmin membunuh mukmin yang lain banyak terjadi. Seorang muslim membunuh sesama muslim ini banyak terjadi. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan tidaklah mungkin bagi seorang mukmin membunuh mukmin yang lain kecuali karena ketidaksengajaan? Tentu ayat ini wujudnya, bentuknya berita, tetapi maksudnya adalah larangan. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala sangat melarang, mengancam dengan ancaman yang keras orang mukmin membunuh orang mukmin yang lain. Oleh karena itu digambarkan oleh Allah sampai-sampai normalnya seorang mukmin itu tidak akan membunuh orang mukmin yang lain. Nah, disinilah rahasianya mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a, dan tidaklah mungkin seorang mukmin membunuh mukmin yang lain kecuali karena ketidaksengajaan. Dengan arti bahwa semestinya seorang mukmin itu tidak membunuh orang mukmin yang lain. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa sangat aneh sekali kalau ada seorang mukmin sampai membunuh mukmin yang lain. Maka di ayat nanti, ayat yang ke-93, Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan ancaman yang sangat keras bagi orang mukmin yang membunuh seorang mukmin yang lain. Allah mengatakan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Itu ayat yang ke-93. Barang siapa membunuh seorang mukmin secara sengaja,
maka fajazau jahannam, balasannya adalah neraka jahanam, khalidan fiha, kekal di dalam neraka jahanam. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka atasnya, wa la'anahu, Allah melaknatnya, wa addalahu azaban azima, dan Allah siapkan azab yang sangat pedih. Nah, di dalam ayat yang ke-91 ini, 92 ini, Allah menggambarkan bahwa selayaknya, semestinya orang mukmin itu tidak akan membunuh orang mukmin yang lain. Ini menggambarkan bahwa iman yang ada pada diri seseorang ini tidak mungkin mendorong untuk membunuh sesama saudara mukminnya. Kalau sampai ada seorang mukmin membunuh mukmin yang lain secara sengaja, ini ada masalah pada keimanannya. Maka sampai digambarkan oleh Quran pada ayat yang ke-93, orang yang membunuh seorang mukmin ini di neraka jahanam selamanya. Bisa kita bayangkan. Berarti menunjukkan bahwa orang mukmin itu tidak mungkin membunuh mukmin lain. Kalau sampai ada orang yang mukmin membunuh orang mukmin yang lain, maka ini menjadi masalah besar. Sehingga para ulama pun berselisih pendapat, apakah orang yang mukmin statusnya kemudian membunuh orang mukmin ini masih dianggap sebagai orang mukmin atau tidak, atau dia berubah menjadi kafir. Karena kalau melihat ayat 93, ancamannya orang yang membunuh mukmin secara sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, kekal di dalamnya, Allah murka terhadapnya, Allah melaknatnya, Allah siapkan azab yang sangat besar baginya. Itu ayat 93. Nah, kalau kita sambungkan dengan ayat 92 tadi ini, dan tidaklah mungkin bagi seorang mukmin membunuh mukmin lain kecuali karena ketidaksengajaan. Ini akan nyambung bahwa seorang mukmin normalnya tidak akan membunuh mukmin lain. Kalau sampai ada mukmin membunuh mukmin lain, ini mesti ada yang konslet di dalam imannya, ada yang masalah di dalam imannya. Bahkan sampai-sampai sebagian ulama menganggap kafir orang yang membunuh sesama muslim secara sengaja. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Nah, berkaitan dengan masalah pembunuhan, mungkin perlu kita sampaikan, di dalam Islam pembunuhan itu macamnya ada tiga. Yang pertama disebut-sebut sebagai al-qatlul amdu. Al-qatlul amdu, pembunuhan secara sengaja. Yaitu apa? Orang menyerang orang lain, ada maksud untuk menyerang orang lain dengan senjata atau benda atau alat yang normalnya bisa menyebabkan. Ini namanya pembunuhan secara sengaja. Misalnya seseorang sengaja mengarahkan anak panahnya ke orang lain, maka ini ketika terjadi kematian, pembunuhan, disebut dengan pembunuhan secara sengaja. Al-qatlul amdu, pembunuhan secara sengaja. Yaitu apa? Ada unsur kesengajaan menyerang orang lain dan dilakukan dengan alat atau benda atau senjata yang normalnya menurut kebiasaan bisa menyebabkan kematian. Orang bacok atau memukul orang lain dengan benda tumpul, besi atau yang sejenisnya, tepat pada lehernya misalnya, maka ini juga pembunuhan secara sengaja.
Nah, kenapa? Karena ada maksud untuk menyerang dan dilakukan dengan benda yang normalnya akan menyebabkan kematian. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, pembunuhan jenis yang pertama inilah yang disebut di dalam ayat 93 tadi, yang dosanya sangat besar sekali, yang insya Allah pekan depan akan kita jelaskan. Yang kedua disebut dengan al-qatlul khata', pembunuhan yang tidak disengaja. Artinya apa pembunuhan yang tidak disengaja? Orang menggunakan senjata yang ketika kena biasanya mati, menggunakan alat yang ketika kena biasanya mati, mungkin pedang, mungkin keris, mungkin anak panah, mungkin senapan, tembak, dan lain sebagainya, yang sebenarnya dia tidak bermaksud mengarahkan kepada seseorang itu. Misalnya mungkin dia mengarahkan kepada binatang buruan, ya sedang berburu menggunakan tembak atau menggunakan anak panah atau menggunakan tombak, dia mengarahkan tombaknya atau anak panahnya atau tembakannya ke arah binatang buruan, rusa, kijang atau yang lain yang sedang berlari, tapi ternyata meleset dan justru kena temannya sendiri atau kena orang lain. Ini namanya al-qatlul khata', pembunuhan yang terjadi karena ketidaksengajaan. Inilah yang disebut di dalam ayat 92. Yang disebut di dalam ayat 92, wa ma kana lil mu'minin ayyaqtula mu'minan illa khata'a. Yang ketiga jenis pembunuhan di dalam fikih Islam, ya ini bukan hukum pidana buatan Belanda, warisan Belanda, yang mana Belanda dari Yunani, bukan, tetapi ini dari Islam, dari Quran, dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hukum pidana dan hukum pembunuhan jinayah dalam Islam itu tentu jauh lebih sempurna dibandingkan dengan hukum buatan Belanda, buatan manusia manapun. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, pembunuhan yang disebut dengan syibhul amdi, mirip kesengajaan. Apa itu pembunuhan yang disebut dengan syibhul amdi, mirip kesengajaan? Adalah seseorang sengaja mengarahkan serangan kepada orang lain. Misalnya atau orang tua mengarahkan serangan kepada anaknya, memukul anaknya, tetapi dengan menggunakan benda-benda yang normalnya tidak akan menyebabkan kematian. Seorang guru memakai misalnya sapu lidi, ya, yang hanya beberapa helai saja, disabet ke muridnya, kamu kok nakal, rek, seperti itu, pelan, sangat pelan sekali. Ternyata murid ini mati. Ini namanya pembunuhan mirip disengaja. Kenapa mirip disengaja? Karena ada kesengajaan untuk menyerang orang lain, tetapi menggunakan alat yang sama sekali normalnya tidak menyebabkan kematian. Seorang ibu karena marah kepada anaknya, ambil kain misalnya, terus di bahasa Jawa disabetke pada anaknya. Bocah kok angel kandhanane, misalnya seperti itu. Disabet plak gitu. Mati apa enggak mati biasanya? Ya enggak mati, malah buyu-buyu anaknya. Tetapi ini ternyata mati. Ini disebut dengan pembunuhan mirip sengaja. Disebut sengaja karena memang ada tujuan menyerang secara sengaja. Disebut mirip karena memang dilakukan dengan benda alat yang normalnya tidak menyebabkan kematian. Nah, tiga-tiganya Bapak Ibu ada hukum-hukumnya sendiri di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sedang berbicara tentang apa?
tentang pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja, yaitu penyerangan terhadap hewan atau yang lain dengan menggunakan benda-benda, alat atau senjata yang bisa menyebabkan kematian secara tidak sengaja kena orang mukmin. Atau misalnya berperang. Seorang berperang, dia ingin menyerang musuh tapi malah kena koncone dhewe. Ini termasuk pembunuhan yang tidak sengaja. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nah, pembunuhan yang tidak sengaja ini sebenarnya kalau kita katakan dosa atau tidak dosa, ya tidak dosa, wong tidak sengaja. Tidak sengaja itu tidak ada dosanya, tidak sengaja. Seperti ngapunten, panjenengan naik motor atau naik mobil nabrak orang secara tidak sengaja, mati, itu disebut dengan pembunuhan yang tidak disengaja. Apakah dosa? Ya, bisa dibilang tidak berdosa, tetapi bukan berarti tidak ada konsekuensi. Ada konsekuensi di dunia dan di akhirat. Ini menunjukkan nyawa seorang mukmin itu sangat mahal sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, lahadmul ka'bati indallahi ahwanu min qatli muslimin. Sungguh dihancurkannya Ka'bah di sisi Allah itu jauh lebih ringan dibanding dibunuhnya seorang muslim tanpa hak. Itu ada hadis yang mengatakan seperti itu. Meskipun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama apakah sahih ataukah tidak, tetapi hadis ini menggambarkan betapa mulianya dan terhormatnya atau berharganya nyawa seorang mukmin. Sampai-sampai dikatakan lahadmul ka'bati, sungguh dihancurkannya Ka'bah indallahi, di sisi Allah, ahwanu, lebih ringan, jauh lebih ringan min qatli muslimin, daripada dibunuhnya seorang muslim tanpa hak. Ini menggambarkan apa? Berharganya nyawa seorang muslim. Nah, sekarang nyawa muslim ini tidak ada nilainya. Di mata hukum yang berlaku di Indonesia ini misalnya, nyawa seorang mukmin murah. Kalau kita bandingkan, sangat murah sekali. Nah, kita lihat. Wa man qatala mu'minan khata'an. Barang siapa membunuh seorang mukmin karena tidak sengaja, ya, tidak sengaja, seperti tadi kita gambarkan, fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa ayyasaddaqu. Apa konsekuensinya orang yang membunuh seorang mukmin secara tidak sengaja? Konsekuensinya dua, kaitannya dengan Allah dan kaitannya dengan manusia. Jadi punya dua sisi, kaitannya dengan Allah, yang kedua kaitannya dengan manusia. Kaitannya dengan Allah, seorang mukmin ini, seorang muslim yang membunuh orang muslim secara tidak sengaja, wajib memerdekakan seorang budak yang beriman. Ini sebagai kafarah, pelebur dosa. Tadi saya katakan sebenarnya tidak dosa, wong tidak sengaja. Tapi tetap ada konsekuensi membayar kafarah, peleburan dosa, wujudnya adalah memerdekakan budak. Ini menunjukkan apa? Sekali lagi menunjukkan bahwa nyawa di sisi Allah sekali. Karena tidak ada orang yang bisa memberikan nyawa. Yang bisa memberikan nyawa hanya Allah saja. Loh, kok kita ini mencabutnya dalam tanda petik? Kita kok mematikannya? Maka disinilah harganya, nilainya nyawa di mata Allah itu sangat mahal sekali. Orang yang membunuh secara tidak sengaja, ya meski tidak sengaja, yang sebenarnya tidak sengaja itu tidak dosa, itu pun wajib bayar kafarah. Wajib membayar kafarah, itu peleburan dosa. Wujudnya apa? Memerdekakan budak yang beriman. Sekarang tidak ada budak. Terus bagaimana?
di akhir ayat tadi Allah mengatakan siapa yang tidak mendapati budak maka wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi kalau sekarang ada orang secara tidak sengaja menyebabkan kematian orang lain, misalnya nabrak orang, ini yang punya kendaraan motor atau mobil, menabrak orang, menyebabkan orang itu mati, maka ada konsekuensi kepada Allah, yaitu apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut itu artinya bagaimana? Tidak boleh dijeda, tidak boleh disela. Kalau sampai 1 hari ada yang batal, mungkin karena wah enek undangan jagong, terus dia nggak puasa, wajib ulangi dari awal. Semua yang sudah dilakukan meskipun sudah hampir sudah 85 hari, mohon maaf, sudah berapa? 55 hari misalnya, begitu. Maka sudah hangus karena dia tidak melakukan secara berturut-turut. Nah, ini berat, menunjukkan sekali lagi menunjukkan nilai nyawa yang sangat mahal sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya dengan Allah. Terus kaitannya dengan manusia, hubungan horizontalnya dengan sesama manusia, wadiyatun musallamatun ila ahlihi, wajib membayar diyat kepada keluarga korban. Membayar diyat itu apa? Denda berapa? Di dalam hadis-hadis dijelaskan dendanya 100 ekor unta atau yang senilai 100 ekor unta. Kalau kita misalnya nilaikan unta ini sekarang harganya 30 juta umpamanya, maka berarti 30 juta kali 100. Nah, begitu. Tinggal ngitung sendiri. Habis celengannya jenengan di rekening. Gitu nggih. 30 juta kali 100. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimahumullah. Bahkan sebagian ulama seperti mazhab Syafi'i, kalau tidak ada unta, di Indonesia kan tidak ada unta, maka diganti dengan membayar 1000 dinar. 1000 dinar. 1 dinar itu berapa? 1 dinar itu 4,25 gram. 4,25 gram emas 24 karat. Jadi kalau sekarang gampangnya 1 dinar itu sama dengan 5 juta. 5 juta kali 1000. Jenengan kalikan sendiri, itu harganya 1 nyawa. Wajib dibayarkan kepada keluarganya. Ini pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja. Coba bandingkan dengan KUHP. Berapa? Tidak ada. Yang bisa menghargai manusia itu hanya Allah. Yang bisa memanusiakan manusia dengan semanusia-manusianya itu hanya Allah. Maka di sini saya tegaskan, tidak ada hukum yang adil dengan sesungguh-sungguhnya kecuali hukumnya Allah. Karena Dia yang membuat manusia, maka Dia yang tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia dan kemaslahatan bagi manusia. Dialah yang lebih tahu tentang bagaimana caranya memanusiakan manusia. Maka kalau sampai titik ini kita masih ragu tentang adilnya hukum Allah, hujjah Quran sudah tegak di atas kita semuanya. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Illa ayyasaddaqu. Nah, karena ini adalah kaitannya dengan manusia, hubungan sesama manusia, bisa saja diikhlaskan, dikurangi. Wis Pak, mboten usah 100 unta, sekuatnya saja. Boleh, karena itu hubungan manusia. Haknya ahli waris. Kalau ahli warisnya membebaskan, mengikhlaskan, ya tidak apa-apa, boleh saja. Makanya Quran mengatakan
illa ayyusaddaqu. Tapi membayar kafarah tadi, yaitu memerdekakan budak, kalau tidak ada budak puasa 2 bulan berturut-turut tetap wajib dilakukan. Tidak ada yang bisa mengikhlaskan, karena itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Begitu bijaksananya Allah, begitu luar biasanya hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Apakah kita masih tetap menolak hukum Allah Subhanahu wa ta'ala? Mana iman kita? Fa in kana min qaumin aduwwil lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah. Nah, sekarang kita perhatikan lagi lanjutan ayatnya. Kalau ada seorang mukmin, ini hubungan terkait dengan sistem negara, bentuk negara dan sistem negara. Pada masa lalu, ketika umat Islam punya negara yang disebut dengan negara Islam atau negara khilafah, yang disebut di dalam hadis-hadis, disebut di dalam kitab-kitab ulama, kitab-kitab fuqaha. Ketika ada warga negara non-muslim, tapi dia beriman, dia seorang mukmin, seorang muslim, tapi tinggal dan menjadi warga negara bukan negara Islam. Artinya di sini ada negara Islam, di sini ada negara yang bukan Islam. Nah, seorang mukmin ini tinggal di negara non-Islam. Kebetulan dia menjadi korban pembunuhan secara tidak sengaja. Apa yang harus dilakukan oleh seorang mukmin yang membunuh secara tidak sengaja terhadap mukmin yang bukan warga negara Islam? Quran mengatakan fatahriru raqabatin mu'minah, kewajibannya satu saja, yaitu kepada Allah memerdekakan budak. Kalau tidak ada budak, ya membayar kafarah berupa puasa 2 bulan berturut-turut. Sekarang sebaliknya, wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ilahi wa tahriru raqabah. Kalau yang terbunuh ini adalah seorang mukmin, seorang muslim, warga negara non-Islam, bukan warga negara Islam, bukan warga negara khilafah. Tetapi negara ini, negaranya dia, ada hubungan perjanjian damai dengan negara Islam. Maka kewajiban seorang mukmin yang membunuh tadi, kewajibannya 2, yaitu apa? Membayar diat, membayar denda kepada keluarganya, dan juga memerdekakan budak. Kalau tidak ada budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai bentuk taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini mengatur antar warga negara, sesama warga negara yang muslim terbunuh secara tidak sengaja, wajib melakukan 2, memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut, dan membayar diat atau denda sebanyak 100 unta atau senilai 1000 dinar. Yang kedua, mengatur ketika korbannya adalah warga negara bukan negara Islam, tetapi negara ini tidak punya hubungan dengan negara Islam. Maka kewajiban seorang mukmin yang membunuh seorang mukmin lain secara tidak sengaja adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut kalau tidak bisa memerdekakan budak. Yang ketiga, warga negara non-Islam tapi negaranya punya hubungan damai dengan negara Islam, maka ketika dia terbunuh atau dibunuh oleh seorang mukmin secara tidak sengaja, seorang mukmin tadi punya konsekuensi membayar diatnya, dendanya, dan juga berpuasa 2 bulan berturut-turut kalau tidak mendapati budak. Nah, ini hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kanallahu aliman hakima. Allah zat yang maha mengetahui, lagi zat yang maha bijaksana. Penutupan ayatnya luar biasa. Allah maha mengetahui, maknanya kalau ada orang mengatakan kok kene, kok ngene, kok seperti ini, kok seperti ini, maka sudah disekat oleh Allah. Allah maha mengetahui, tidak usah protes. Kok nggak bijaksana? Kata siapa? Allah sudah mengatakan
hakiman. Kalau ada yang lebih bijaksana dari Allah, mustahil. Maka Allah zat yang maha bijaksana. Dengan demikian berarti maknanya hukumnya Allah adalah hukum yang didasarkan pada ilmu dan didasarkan pada kebijaksanaan. Sifatnya Allah yang maha mengetahui segalanya dan sifatnya Allah yang maha bijaksana. Oleh karena itu maka hukum Islam pasti akan memberikan kebaikan bagi kehidupan manusia. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu